Shalom, Jemaat HKBP Pejuang yang terkasih dalam Tuhan. Berikut ini adalah panduan penggunaan kode QRIS untuk memberikan persembahan ataupun pembayaran iuran WIB. Langkah pertama, silakan buka salah satu aplikasi pembayaran seperti GoPay, OVO, Link Aja, Zenius, Dana, Sakuku, ShopeePay, ataupun mobile banking yang kita miliki. Misalnya, pada aplikasi Gojek menggunakan fitur GoPay. Setelah aplikasi pembayaran tersebut dibuka, cari dan tekan tombol bayar pada aplikasi. Kemudian, arahkan kamera handphone kita ke kode QRIS yang disediakan. Atau bisa juga loh dengan memasukkan gambar kode QRIS yang kita miliki di galeri handphone kita. Setelah itu, masukkan nominal persembahan atau pembayaran yang diinginkan. Lalu, tekan tombol konfirmasi. Setelah pembayaran berhasil, kita akan mendapatkan informasi bahwa persembahan ataupun pembayaran telah berhasil diberikan. Silakan screenshot dan kirimkan bukti transfer tadi ke Sintuawi kita masing-masing sebagai konfirmasi ke gereja kita. Wah, mudah ya? Demikian panduan memberikan persembahan ataupun pembayaran iuran menggunakan kode QRIS. Selamat memberi dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari yang indah ini, kita mau nyapa Tuhan kita melalui firman-Nya bersama dengan saya, Evangelis Hermin Siburian. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus, dengan nafas kehidupan yang baru, serta kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami rindu ingin menyapa Engkau melalui firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami. Perlengkapi hamba-Mu ini ya Bapa, yang akan membawakan berita tentang firman-Mu, agar kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kehidupan kami. Perlengkapi hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah firman-Mu yang dinyatakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini bagi kita tertulis di dalam Yakobus 1 ayat 6a. Bunyinya, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini syarat dengan ajaran dan nasihat
untuk membangun iman yang teguh kepada Tuhan dan hikmat dari Allah yang penuh kasih dan kedamaian. Saudaraku yang terkasih, selama kita hidup di dunia ini, tidak mungkin tidak ada masalah yang kita hadapi. Seperti masalah keluarga, hubungan antara suami dengan istri, hubungan antara orang tua dengan anak, anak dengan anak, atau mertua dengan menantu. Hanya dengan masalah keluarga saja sudah sungguh banyak sekali yang kita hadapi. Ditambah lagi masalah-masalah yang kita hadapi di dalam dunia pekerjaan kita dan lain sebagainya. Saudaraku yang terkasih, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, inilah yang merupakan sumber masalah awal hidup manusia hingga saat ini. Saudaraku yang terkasih, masalah yang ada di dalam hidup kita haruslah kita hadapi dengan penuh tanggung jawab. Karena saudaraku, sesulit apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita berserah kepada Tuhan, pastilah ada solusi yang pasti dan yang jelas yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi, masalah haruslah kita hadapi. Bukan sebaliknya, kita berusaha lari dari masalah yang sedang kita hadapi, atau kita mencari kambing hitam daripada masalah-masalah kita. Saudaraku, kalau kita menghadapi masalah yang terjadi di dalam hidup kita dengan positif dan berserah kepada Tuhan, hal ini merupakan pendewasaan iman kepercayaan kita kepada Tuhan terhadap kuasa Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Tetapi coba kita bayangkan, saudaraku, jikalau di dalam atau sepanjang hidup kita tidak pernah terjadi masalah, hidup kita selalu aman-aman saja, apa yang terjadi di dalam benak pikiran kita, saudaraku? Kemungkinan besar kita bisa-bisa tidak memerlukan adanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena hidup kita aman, tentram, dan tidak punya masalah. Oleh karena itu, saudaraku, janganlah khawatir tentang apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa, saudaraku? Karena kita mempunyai Allah, atau kita mempunyai Tuhan yang menyediakan apa yang kita perlukan. Tuhan lebih sanggup menyediakan, dan Dia lebih tahu segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Bahkan yang mustahil sekalipun, jika kita memang benar-benar membutuhkannya, Tuhan akan sediakan bagi kita tepat pada waktunya. Tetapi dengan iman, mintalah segala keinginan kita kepada Tuhan melalui doa dan permohonan kita. Serta jangan bimbang dan putus asa, dan tetap mengucap syukur atas berkat-berkat yang ada di dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita jangan bimbang dan ragu atas permohonan yang sudah kita naikkan, yang sudah kita minta dengan iman kita kepadanya, kepada Tuhan, yang kita yakin akan setiap jawaban-jawaban dari permohonan kita yang kita sudah naikkan. Pastilah Tuhan mendengarkan semuanya.
Allah pasti menolong kita. Bahkan Allah selalu memegang kita dengan tangan kanannya yang penuh kasih dan selalu membawa kita kepada kemenangan. Maka daripada itu, saudaraku yang terkasih, tetaplah kita mencari hubungan yang karib kepada Allah melalui doa-doa permohonan kita, melalui pelayanan kita, melalui ibadah kita, membaca firman Tuhan, dan lain sebagainya. Yang semuanya itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Saudaraku yang terkasih, tetaplah kita minta hikmat dan kebijaksanaan kepada Tuhan, agar semua yang kita hadapi, agar semua masalah yang kita hadapi dapat kita hadapi dengan iman yang teguh dan tanpa kebimbangan atau keraguan sedikit pun, sesuai dengan kehendaknya. Seperti firman-Nya yang tertulis di dalam Filipi 4 ayat 6 yang berbunyi, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman-Mu yang boleh mengajari kami, yang boleh membimbing kami, yang boleh memberikan kekuatan kepada kami Tuhan, menjalani hidup dan kehidupan ini. Tuhan, kami boleh mempunyai iman yang teguh kepada Engkau saja ya Bapa, sehingga apapun yang kami hadapi, kami boleh berserah kepada Engkau dan meminta solusi kepada Engkau Tuhan, dengan iman kami dan kepercayaan kepada Engkau ya Allah, tanpa bimbang dan keraguan. Engkau pasti memberikannya kepada kami. Solusi-solusi yang terbaik Tuhan pasti sediakan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami, berikan kesabaran kepada kami, menunggu setiap jawaban-jawaban doa kami dengan penuh kesetiaan kepada Engkau ya Allah. Tuhan, pagi hari ini, sebelum kami melakukan aktivitas kehidupan kami mohon Tuhan penyertaan-Mu selalu ada pada kami dan membimbing kami, menuntun kami, agar apa yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, biarlah itu mendatangkan berkat bagi kehidupan kami dan mendatangkan berkat bagi sekeliling kami dan selalu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka boleh berada, memberitakan firman kebenaran tentang Engkau ya Allah. Engkau Tuhan yang mencukupi kebutuhan hidup mereka. Engkau Tuhan yang memperlengkapi mereka. Engkau bentengi mereka, Engkau pagari mereka dengan malaikat surgawi-Mu. Ajari mereka untuk tetap melayani Engkau dengan penuh kerendahan hati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, agar kami layak menerima berkat dari Engkau. Haleluya. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.